Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan istimewa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan wasilah channel YouTube Taman Surga. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Kisah nyata, hanya rutin baca sholawat, uang berdatangan, tidak habis-habis, kerjanya santai, tetapi tetap kaya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, pasti Anda ketika melihat dan mendengarkan judul ini, pasti Anda bertanya-tanya, Pak Nafis ini cerita beneran atau bohongan? Kok masa bisa seperti itu? Nah, supaya sahabat Taman Surga tahu kisahnya seperti apa dan tahu dengan jelas selengkapnya, silahkan ikuti video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip gitu ya. Oke sahabat Taman Surga, sebelum kita lanjut silahkan kepada sahabat Taman Surga yang ingin menyambung silaturahmi dengan kami dan juga ingin mengikuti video-video terbaru dari kami, silahkan. Di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan Anda tekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng ya. Silahkan loncengnya ditekan, kemudian pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Nah, sahabat Taman Surga, bantu juga share video ini sahabat kepada semua sanak keluarga teman-teman Anda. Ingat bahwa setiap share kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan berpotensi menjadi amal jariah atau amal soleh, meskipun kita sudah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Begitu ya. Baik sahabat, terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe channel YouTube ini, kemudian yang sudah menekan tombol lonceng berdering, dan juga yang telah membantu share video ini, serta semua sahabat Taman Surga yang mendengarkan video ini. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa sahabat sekeluarga. Mudah-mudahan hajat Anda, cita-cita Anda, doa Anda dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga rizkinya lancar, berlimpah ruah dan berkah. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan. Yang saat ini sedang malas-malasan semoga diberikan semangat untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah, diberikan hidayah dan taufik untuk beribadah lebih giat lagi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, jadi ceritanya begini.
Ada seorang pedagang ya. Ada seorang pedagang yang memiliki toko, memiliki kios, begitu ya. Kemudian dia ini memiliki salah satu amalan yang salah satunya adalah membaca solawat. Apa yang dibaca? Beliau ini mengamalkan solawat yang bernama solawat Jibril. Solawatnya gimana Pak Nafi? Solawatnya adalah seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu adalah solawat yang beliau amalkan. Beliau mendapatkan ijazah ini dari ibunya, dan ibunya mendapatkan ijazah dari seorang ulama karismatik di Kabupaten Magelang pada waktu itu ya. Nah, salah satu amalannya ini membaca sholawat Jibril dibanyak setidaknya kurang lebihnya adalah 1000 kali setiap hari. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, ada banyak di antara kita yang sudah bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Tetapi ada juga sahabat taman surga yang sudah mendapatkan hasil yang sudah diinginkan, tetapi itu sifatnya adalah kebahagiaan semu. Artinya dapat rezekinya banyak, dapat uangnya banyak, tetapi membuat hidupnya susah. Maksudnya gimana? Uangnya itu, rezekinya itu membuatnya semakin dekat kepada maksiat. Semakin membuat dia dekat kepada perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini namanya rezeki yang banyak, begitu ya. Uang yang banyak, harta kekayaan yang banyak, tetapi miskin keberkahan. Tetapi ada juga sahabat, penghasilannya ya cukuplah, tidak begitu banyak. Tetapi di situ oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan di dalamnya. Jadi kalau orang Islam, orang mukmin itu lebih berharap mendapatkan sesuatu yang penuh berkah daripada sesuatu yang banyak tapi jauh dari keberkahan. Karena sifat dari berkah itu meskipun rezekinya tidak seberapa banyaknya, tetapi akan membuat yang menerima, yang mendapatkannya itu senantiasa mendapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tenang, kemudian mudah tergerak untuk sholat 5 waktu, mudah terketuk hatinya untuk membaca Al-Quran, mudah hatinya untuk senantiasa berzikir, bersolawat, dan seterusnya. Ketika ada kotak infak lewat, maka dia akan dengan mudah mengeluarkan sebagian isi dari dompetnya untuk beramal, begitu. Nah, lalu gimana dengan kisahnya yang tadi? Nah, ini sama sahabat. Pedagang ini, dia ini saat ini kerjanya itu bisa dibilang nyantai-nyantai sahabat. Dia nggak begitu pusing-pusing dalam bekerja, dia nyantai-nyantai, tetapi dia tidak meninggalkan yang namanya membaca sholawat. Selain amal ibadah yang lain, dia senantiasa baca sholawat. Dan luar biasanya sahabat, kita nggak menutup kemungkinan sahabat, yang namanya orang punya toko, itu pasti kalau dipercayakan sama orang, itu ada juga, tidak semuanya ya, yang dipercaya itu kita pasti dengar kisah-kisah. Ada orang yang dipercaya malah menggelapkan uang bosnya, begitu. Atau mungkin pegawainya tidak jujur. Atau mungkin barangnya digabrol alias diambil tidak dikembalikan. Itu kisah kita sering mendengar cerita-cerita seperti itu. Tetapi untuk kasus pedagang ini sahabat, meskipun dia jarang berada di tokonya, meskipun dia tidak sering memantau 24 jam di tokonya, nggak punya CCTV juga di situ, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang penuh dengan dedikasi untuk membantu pekerjaan beliau. Jadi ibaratnya beliau ini bisa dengan santai-santai tetap bekerja, tetapi masih bisa meluangkan waktu untuk beribadah. Dia bisa melaksanakan ibadah, membaca sholawat, membaca Quran, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu, dan sebagainya. Dan Allah sudah mengirimkan orang-orang terbaik kepadanya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah,
mendapatkan orang-orang kepercayaan yang terbaik itu tidak bisa dicari dengan rumus matematika. Tetapi semua itu yang mengirim adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya banyak. Banyak orang-orang yang dipercaya oleh juragannya, oleh bosnya, tetapi kemudian malah membuat perusahaan itu menjadi tidak lancar. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kisah ini adalah kisah nyata dan ini bisa menjadi semangat bagi kita. Bahwa yang namanya membaca sholawat ini seperti janjinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asro. Barang siapa membaca sholawat satu kali kepadanya, kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibalas dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 10 rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Anda jangan heran kepada orang-orang yang senantiasa mengamalkan membaca sholawat, senantiasa hidupnya diberikan ketenangan, ketentraman meskipun masalahnya besar. Karena yang namanya orang hidup pasti punya masalah, begitu ya. Kemudian salah satu di antaranya adalah dicukupi semua kebutuhannya. Dicukupi itu tidak harus kaya sahabat, tetapi apa yang dibutuhkan diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk mendapatkannya. Misalnya waktunya anaknya sekolah, ya diberikan rezeki untuk bisa anak itu sekolah. Ketika waktunya membayar biaya pondok, maka ada rezeki untuk membayar pondok. Ketika waktunya membeli beras, tadinya nggak punya uang, tiba-tiba ada orang yang ngirim beras. Nah seperti itu. Ini namanya adalah senantiasa dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Begitu. Dan tidak menutup kemungkinan sahabat taman surga, para pengamal sholawat itu diberikan fasilitas di dunia yang luar biasa. Banyak para alim, para ulama itu yang mengamalkan sholawat, banyak para pedagang, para bisnismen itu yang mengamalkan sholawat, itu alhamdulillah senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam semua urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, kalau Anda ingin ada keberkahan di dalam kehidupan Anda, dalam rezeki Anda, di dalam pekerjaan Anda, di dalam kehidupan Anda, maka jangan sampai lupa selain amalan-amalan yang lainnya, tetap perbanyak membaca sholawat. Terlebih lagi di hari Jumat sahabat, dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Oke sahabat taman surga, semoga kisah ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa bersolawat. Karena keajaiban solawat itu bukan hanya cerita, tetapi memang benar-benar nyata. Tapi syaratnya satu ya Anda mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.